sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali pada saat sore hari ini di dalam ibadah doa. Meskipun perjumpaan kita masih tetap sama dengan perjumpaan yang kemarin, kita dapat berjumpa dan bertatap muka melalui Android yang kita miliki. Namun ini semua tidak akan mengurangi semangat kita untuk tetap kita mengikut Tuhan, untuk tetap kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari saudaraku, kita akan satu hati di dalam doa, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa, oleh karena kasih anugerah-Mu yang senantiasa Kau nyatakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan sore hari ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu di dalam ibadah doa pada sore hari ini. Kiranya Engkau senantiasa akan membuka hati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dalam ibadah doa Rabu 20 Mei 2020 berjudul Bersyukurlah dalam segala hal. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Surat ini ditulis oleh Paulus dengan tujuan untuk memberi dorongan, untuk memberi motivasi dan keteguhan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita juga yang saat ini menerima kebenaran firman Tuhan ini akan memiliki suatu motivasi, memiliki suatu dorongan untuk tetap teguh, untuk tetap kuat. Dan kita juga harus mengucap syukur dalam segala hal. Terlebih di dalam saat ini kita sedang menghadapi situasi dan kondisi karena pandemi corona yang melanda di negeri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita akan mempelajari maksud Paulus tentang mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus.
Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya akan menjelaskan maksud Paulus dalam suratnya ini menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian yang pertama adalah mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, itulah yang kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama. Mengucap syukur dalam segala hal artinya bahwa Allah tidak memberi kepada kita untuk memilih suatu keadaan. Mengapa Allah tidak memberi kepada kita untuk memilih suatu keadaan? Karena di situ dijelaskan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi dalam hal apapun, dalam keadaan apapun, kita harus tetap mengucap syukur. Jadi kita tidak bisa memilih suatu keadaan. Apa dan mengapa Allah tidak memberi kepada kita untuk memilih suatu keadaan? Yang pertama, saudara, karena Allah tahu bahwa manusia lebih cenderung untuk memilih suatu keadaan yang baik-baik saja. Manusia lebih cenderung untuk memilih suatu keadaan yang enak-enak saja. Kalau yang sulit, yang tidak enak, nanti dulu deh, ogah ah. Kemudian, mengapa Allah tidak memberi kepada kita untuk memilih suatu keadaan? Yang kedua, karena Allah ingin mendidik kita untuk mampu menghadapi dan menjalani setiap tantangan dan kesulitan yang kita alami. Perlu kita ingat, melalui suatu keadaan Allah ingin mendidik kita untuk mampu menghadapi dan menjalani setiap tantangan dan kesulitan yang kita alami. Lalu yang ketiga adalah supaya saya dan saudara tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika apapun keadaan yang kita hadapi, yang kita jalani, kita tidak mencari jalan keluar sendiri. Kita tidak mencari alternatif lain dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan hidup. Maka kita harus tetap mengucap syukur kepada Allah. Lalu bagian yang kedua yang Rasul Paulus tuliskan, itulah yang dikehendaki Tuhan. Apa maksud Paulus itulah yang dikehendaki Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Paulus menuliskan itulah yang dikehendaki Tuhan, berarti itulah yang diinginkan Tuhan. Itu artinya bahwa setiap kita untuk tetap mengucap syukur, Allah menginginkan kita untuk tetap mengucap syukur. Jadi jika demikian, jika kita tidak bersyukur, berarti kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Dan juga kita adalah orang-orang yang tidak taat. Jika kita tidak mengucap syukur, selain kita tidak menyenangkan hatinya Tuhan, kita pun tidak mengikuti kehendak Tuhan. Dan sama artinya bahwasanya kita tidak taat dan kita melawan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika dalam setiap keadaan, dalam segala hal kita tidak mengucap syukur, kita adalah orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak taat dan melawan kehendak Tuhan. Yang sama artinya kita adalah orang-orang yang memberontak. Memberontaknya ini secara halus terhadap Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak memberi kepada kita untuk memilih suatu keadaan. Apapun keadaan yang kita alami,
atau yang akan kita alami sekalipun, tetaplah kita akan menjalaninya dengan selalu bersyukur kepada Allah. Jika kita tidak bersyukur dalam segala keadaan, berarti kita tidak mengikuti kehendak Tuhan dan kita tidak mentaati perintah Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saatnya bagi kita untuk mempraktekkan mengucap syukur dalam segala hal, di dalam seluruh gerak hidup kita sehari-hari, termasuk di saat kita sakit, mungkin kita dikecewakan orang, kita disakiti oleh orang lain, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang mungkin itu sangat menyakitkan bagi kita, atau bahkan hal itu bisa membuat kita merasa begitu menderita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita harus mengucap syukur untuk semua yang kita alami, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Tentunya kita rindu saat ini di dalam menjalani hari-hari hidup kita, kita akan senantiasa mengikuti kehendak Tuhan. Dengan demikian Allah yang ditinggikan, dengan demikian kita menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita akan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat sore hari ini Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Engkau sudah mengajarkan kami untuk kami senantiasa bersyukur dalam segala hal. Kami senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan yang kami alami, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami tidak memilih dalam setiap keadaan yang kami hadapi, tetapi kami akan menghadapi setiap keadaan yang kami alami maupun yang akan kami hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Engkau tahu Tuhan bahwa saat ini pandemi corona yang saat melanda negeri kami ini membuat kehidupan kami saat ini menderita. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kami mau bersyukur Tuhan, karena dengan demikian kami menyenangkan hatinya Tuhan, karena dengan demikian kami taat akan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak, berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya firman akan meneguhkan, akan menguatkan kehidupan kami di dalam menjalani hari-hari saat ini, saat kami menghadapi pandemi corona ini Bapak. Kami mau menghadapi bersama dengan Tuhan, bukan menghadapi dengan cara kami sendiri, tetapi kami akan menghadapi bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kami semua Bapak dimanapun berada, melalui kebenaran firman-Mu akan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali di hari Kamis besok di dalam acara ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang terangkat ke surga. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar esok pagi. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.
bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya.